Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys, di video kali ini Mimin akan bahas film dari DC Comics yang lagi hits nih teman-teman. Ya bener banget, The Batman. Film The Batman yang disutradari oleh Matt Reeves yang sedang tayang pada awal Maret ini berhasil memperoleh rating 85 di situs Rotten Tomatoes. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Yang pertama, film ini masih berlatar belakang di Gotham City yang diperlihatkan dengan suasana yang sangat kacau, kumuh, banyak kriminal dan sebagainya. Tapi nggak hanya Gotham City yang terlihat dark, Bruce Wayne yang di film ini diperankan oleh Robert Pattinson juga dibuat dengan pesona yang lebih dark, dingin dan sangat misterius. Oke, kita mulai dari alur singkatnya. Alur cerita dalam film ini dilatar belakangi dengan kasus pembunuhan berantai yang menimpa wali kota penjabat-penjabat di Gotham City. Yang pasti bisa kalian tebak pelakunya, The Riddler. Muncul The Riddler dalam film ini terjadi di kasus pembunuhan pertama di awal film, di mana ia membunuh wali kota Gotham yang bernama Michelle. Oh ya, The Riddler di film The Batman ini desain karakternya mirip sama dengan Bane yang ada di film Batman The Dark Knight Rises. Di film ini terungkap bahwa The Riddler memang sengaja menargetkan penjabat-penjabat yang jika di media memiliki image yang baik, namun di kehidupan nyatanya tidak sesuai dengan image-nya yang di media. Contoh saja wali kota Michelle. Di media dia dikenal sebagai sosok yang jujur dan bersih. Namun ternyata ia adalah wali kota yang korup, suka main perempuan, dan terlibat dalam sindikat narkoba. Begitu pula dengan korban pembunuhan yang kedua, yang bernama Pete Savage, yang adalah seorang komisaris polisi, dan Gil Carlson yang merupakan seorang jaksa. Orang-orang yang penting dibunuh oleh The Riddler ini semuanya orang-orang korup ya guys. Yang kedua, di film ini Batman setidaknya langsung bersinggungan dengan dua villain sekaligus. Yang pertama tentu saja dengan The Riddler sebagai villain utama. Selanjutnya Batman juga sempat beberapa kali bersinggungan dengan Oswald Cobblepot atau yang dikenal dengan julukan Penguin. Namun di film ini Penguin bukanlah atau mungkin belum menjadi villain utama, melainkan ia adalah seorang kaki tangan dari seorang mafia besar yang bernama Carmine Falcone, di mana Carmine Falcone merupakan ayah kandung dari Selina Kyle atau Catwoman. Yang ketiga, hubungan pertemanan antara Batman dan Jim Gordon terasa begitu solid di film ini. Beberapa kali Jim Gordon menyelamatkan atau membela Batman, seperti ketika Batman terkena efek ledakan yang berasal dari bom yang ditempelkan oleh The Riddler di leher jaksa Gil Carlson. Batman yang sedang berada di dekat Gil Carlson sempat pingsan dan dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Di kantor polisi, Jim Gordon berpura-pura untuk menginterogasi Batman. Namun, alih-alih menginterogasi, Jim Gordon malah secara diam-diam memberikan kunci sel kepada Batman dan menyuruh Batman untuk memukulnya dan segera kabur. Emang besi banget nih Jim Gordon. Di samping itu, selama Batman menyelidiki kasus pembunuhan The Riddler, Jim Gordon selalu ngikut. Yang keempat, Batman di film ini memiliki armor yang konsepnya agak mirip dengan armor yang digunakan Batman di film Batman vs Superman Dawn of Justice, di mana armor Batman dilapisi dengan beberapa pelindung baja yang membuatnya kebal terhadap senapan. Selain armor, peralatan yang digunakan Batman juga berasa banget vibes detektifnya. Seperti misalnya ia menggunakan kamera yang berbentuk kotak lens yang ia selalu tempelkan di matanya. Namun di film ini cara bertarung Batman tidak seagresif Batman yang diperankan oleh Ben Affleck dalam film Batman vs Superman Dawn of Justice, di mana Batman Ben Affleck mempunyai postur yang tinggi dan sangat besar serta gaya bertarung yang brutal dan sangat mengandalkan kekuatannya. Di film ini Batman mengandalkan gaya bertarung ala Batman di film The Dark Knight yang diperankan oleh Christian Bale. Yang kelima, The Riddler yang merupakan villain utama dalam film ini berhasil menghadirkan nuansa baru dalam film yang bertemakan superhero.
Di film ini kita sebagai penonton dipaksa untuk benar-benar konsentrasi untuk menonton karena alur dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh The Riddler bisa dibilang sangat kompleks, di mana ia selalu memberikan teka-teki mengenai korban selanjutnya yang akan dia bunuh. Kenapa dia membunuh sang korban, di mana letak barang bukti, dan juga bagaimana selanjutnya cara dia akan membunuh korban. Hal ini membuat film The Batman ini bisa dibilang merupakan film superhero yang mempunyai alur yang paling sulit untuk ditebak jalan ceritanya, guys. Yang keenam, Selina Kyle atau Catwoman dan Batman bekerja sama dalam mengejar orang yang sama, namun dengan tujuan yang sangat berbeda, di mana Catwoman bekerja sama dengan Batman agar ia dapat mencari tahu siapa orang yang membunuh temannya. Sedangkan Batman bekerja sama dengan Catwoman karena Catwoman pernah bekerja di klub mafia yang dikelola oleh Penguin. Dan ia juga merupakan anak dari Carmine Falcone, di mana dalam teka-teki The Riddler, Carmine Falcone adalah sang informan yang dimaksud oleh The Riddler, di mana sang informan ini menjadi penyebab secara tidak langsung kenapa The Riddler melakukan aksi bengisnya terhadap para korban. Yang ketujuh, nama asli dari The Riddler dalam film adalah Edward Neston, di mana ia adalah seorang yatim piatu yang dulu menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan milik ayah dari Bruce Wayne, di mana ia sangat membenci masa kecilnya. Karena menurut dia tempat yang dijadikan panti asuhan oleh Thomas Wayne sangat tidak memiliki fasilitas yang cukup, sehingga menyebabkan beberapa teman dari Edward Neston meninggal. Maka dari itu ia sedikit membenci Bruce Wayne. Namun yang membuat ia membenci Bruce Wayne bukan hanya itu, melainkan karena program Renewal yang merupakan program kampanye dari Thomas Wayne atau ayah Bruce Wayne semasa akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota Gotham City. Dari program kampanyenya itulah puncak dari semua kebencian Neston terhadap penjabat-penjabat di Gotham City. Yang kedelapan, Thomas Wayne atau ayah dari Bruce Wayne memiliki kerjasama dengan Carmine Falcone di masa lalu, di mana Thomas Wayne merupakan teman dekat dari Falcone. Dan semasa kampanyenya, Thomas Wayne pernah tersandung suatu kasus sehingga membuat citranya jadi jelek, dan ia meminta tolong kepada Carmine Falcone untuk membantunya untuk membersihkan namanya. Namun sayangnya Carmine Falcone malah melakukan hal yang tidak dapat ditebak, yaitu membunuh orang yang membuat Thomas Wayne tersandung masalah. Thomas Wayne pun menyesal dan berniat untuk melaporkan dirinya sendiri atas pembunuhan yang dilakukan oleh Falcone. Namun ia justru malah dibunuh oleh Falcone. Yang kesembilan, The Riddler melakukan aksinya secara lone wolf atau bergerak sendirian tanpa ada backup atau anak buah satupun. The Riddler di film ini digambarkan sebagai pure psikopat yang semata-mata melakukan pembunuhan bukan untuk merampok atau apapun, melainkan hanya ingin agar kota Gotham bersih dari segala kebohongan para penjabatnya. Maka dari itu ia bergerak sendirian. Namun ia sering mengupdate apa yang ia lakukan di salah satu platform media sosial, di mana di media sosial itu banyak yang menjadi follower fanatiknya. Sehingga saat The Riddler tertangkap nanti, followernya lah yang akan melanjutkan aksinya tersebut. Yang terakhir, di scene akhir ditunjukkan bahwa The Riddler dimasukkan di dalam sebuah sel penjara, di mana dicurigai bahwa itu adalah Arkham Asylum atau rumah sakit jiwa, sekaligus penjara. Di scene ini terlihat The Riddler menangis karena merasa gagal menjalankan misinya. Namun terdengar suara bagi penggemar Batman pasti sudah tidak asing dengan tipe suara ini. Ia menghibur The Riddler agar tidak kecewa, dan ia memberikan tebak-tebakan kepada The Riddler, di mana jawabannya adalah teman. Lalu diperlihatkan siluet yang tidak asing, yang membuat Mimin mengindikasikan kalau orang itu adalah The Joker. Oke, demikianlah spoiler dari The Batman ya guys. Thank you untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Bye-bye.